Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Hardi Pratama dengan nomor NIM 21005120238, mata kuliah Praktikum Penelitian Pasar. Di sini saya akan membahas proposal dengan judul Analisa Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Toko STM. Bab 1 tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakangnya yaitu fenomena tentang toko kelontong yang lagi maraknya di zaman sekarang, di mana toko kelontong benar-benar menjadi kebutuhan bagi manusia yang telah berkeluarga, karena berbelanja di toko kelontong adalah hal yang sangat efektif dan praktis. Dan toko STM ini adalah toko grosir yang menjual makanan dan minuman dan peralatan harian, dan toko ini termasuk ke kategori toko kelontong. Dan perkembangan toko kelontong Indonesia pun terus berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan untuk itu saya mengangkat toko STM sebagai analisa tentang penelitian saya ini. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana menganalisis penerapan kualitas pelayanan toko STM terhadap kepuasan konsumen. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan kualitas layanan pemasaran pada toko STM. Dan adapun manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 tentang tinjauan literatur. Kita akan membahas tentang kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Kualitas layanan dapat diartikan sebagai tindakan yang berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan berlaku untuk semua jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Sudarso di tahun 2016, kinerja suatu pihak atas nama pihak lain menghasilkan kepemilikan atas sesuatu dan pada dasarnya tidak berwujud. Kualitas ditentukan oleh penilaian konsumen terhadap keuntungan yang mereka yakini akan mereka terima dari kontak relatif terhadap manfaat yang telah mereka antisipasi sebelumnya. Adapun beberapa indikator kualitas pelayanan, yaitu ada 4, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang tepat waktu, ada daya tanggap atau kesediaan untuk membantu layanan yang berkualitas, dan meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen dan memberikan empati terhadap konsumen. Kepuasan konsumen menurut Howard dan Sid di tahun 2019 adalah persepsi pelanggan terhadap keseimbangan dan ketidakseimbangan antara manfaat dan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan indikator kepuasan konsumen, faktor yang mempengaruhinya ada 5, yaitu ada kualitas produk yang diberikan, kualitas layanan yang diberikan, emosional yang ditampilkan, harga dan biaya. Sedangkan indikator kepuasan konsumen ada tingkat konsistensi antara kinerja, niat pelanggan untuk membeli lagi, dan konsumen yang memberitahu temannya akan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menurut Sugiono di tahun 2019, metode ini adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, dan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian objektif dan analisis data bersifat jumlah atau banyaknya kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dan sampel
Populasi adalah keseluruhan subjek yang diukur, yang merupakan unit yang diteliti yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan sampel adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, termasuk bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dikondisikan dan dipilih berdasarkan peminat produk toko grosir di sekitar kecamatan atau Kembar. Jenis dan sumber data dan metode pengambilan data yang dipakai yaitu ada data primer dan sekunder. Data primer adalah penelitian yang diperoleh secara langsung dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sejumlah responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti kajian ilmiah, literatur, dan hal lain sebagainya. Sedangkan metode pengambilan data yang dipakai yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada konsumen yang pernah membeli produk atau barang dari toko STM. Ini adalah tabel operasional variabel. Bisa dilihat variabel X dan Y, yaitu kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Ada definisinya, indikator-indikatornya, skala, dan referensinya yang telah kita cantumkan di dalam tabel. Selanjutnya bab 4 tentang pembahasan. Gambar objek penelitian yaitu toko STM ini sebuah toko grosir yang terletak di tepi jalan raya lintas Sumatera Barat yang posisinya sangat strategis karena dekat dengan penduduk yang ramai dan dekat dengan instansi pemerintah seperti sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan puskesmas serta juga masjid raya. Dan ini adalah kuesioner yang telah kita bagikan. Sebelumnya kita meminta data-data dari responden seperti nama, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Dan ada 10 responden yang kita minta untuk menanggapi pertanyaan kita tentang harga produk toko, apakah sudah sesuai dengan kompetitor lain, kualitas layanan, dan juga efektifan bauran pemasaran yang efektif. Hasilnya yaitu para responden tentang harga produk dengan kompetitor lain yaitu yang menjawab sama ada 6, cukup ada 4. Jadi ini menandakan harga yang ditetapkan oleh toko STM sudah bisa bersaing dengan kompetitor lain. Sedangkan kualitas layanan yang diberikan ditanggapi sangat baik ada 4 orang, baik ada 5, cukup ada 1. Jadi kualitas layanan di toko STM sudah termasuk lumayan baik. Sedangkan keefektifan bauran pemasaran dari toko STM yang menjawab sangat efektif ada 6, efektif 3, sedangkan cukup 1. Jadi bisa disimpulkan kalau keefektifan bauran pemasaran di toko STM sudah cukup bagus. Pembahasan sedikit tentang toko STM adalah toko STM ini toko yang telah berdiri sejak tahun 2000 yang didirikan oleh pasangan suami istri dari Bapak John Hardedi dan Ibu Tata Surya yang terus melakukan perubahan yang berkala ke arah yang positif. Kualitas layanan yang diberikan yaitu face to face, namun ini ada efek positif dan negatifnya. Positifnya itu ini sangat bagus untuk masyarakat terdekat karena lebih efektif. Negatifnya mereka yaitu tidak bisa menjangkau konsumen luar daerah karena tidak bisa memanfaatkan teknologi yang tinggi seperti tidak memakai sistem pembayaran yang memakai debit atau QRIS. Jadi kualitas pelayanan dari toko STM yang mereka pakai sekarang ada efek positif dan negatifnya. Positifnya bagi masyarakat terdekat, sedangkan negatifnya yaitu toko STM tidak bisa menjangkau konsumen dari luar daerah. Kesimpulannya yaitu proposal penelitian ini adalah layanan layanan kualitas layanan kalau ada yang bermasalah maka UMKM toko STM tidak akan berjalan dengan baik. Penerapan kualitas layanan sangat penting dalam UMKM toko STM. Apabila sistem penerapan kualitas layanan berjalan dengan lancar, maka ini akan mencapai kepuasan konsumen. Sedangkan saran yang saya berikan untuk kedepannya supaya UMKM toko STM ini tetap konsisten dalam menjalankan bisnisnya, walaupun banyak persaingan pasar di sekitar. Ya, dengan cara melakukan inovasi produk secara berkala,
dan meningkatkan kualitas layanan seperti memanfaatkan teknologi yang tinggi sesuai dengan perubahan zaman. Karena dengan melakukan hal itu bisa mencapai kepuasan konsumen. Ini adalah daftar referensi yang saya pakai. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Dan ini adalah link kuesionernya yang saya pakai. Sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.